hancur, nggak keset. Kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Cuma dengan saya Hekta Ulista. Kali ini saya bersama dengan rekan pelatih atau kita nyebutnya coach aja ya. Ini boleh kenalan nggak? Ini dengan coach siapa? Oke, nama saya Jeki Waturanda. Ya. Saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara ya, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Ya. Profesinya? Saya profesi sebagai pelatih. Pelatih ya. Di bela diri dari beberapa aliran bela diri. Makanya nanti tidak kasih bocoran nih, coach Jeki. Nah, tadi disampaikan, coach ini memiliki beberapa basic bela diri ya. Kalau nggak salah tadi diperkenalan di awal ya. Bela diri apa aja nih kalau boleh tahu nih? Bela diri sementara yang aktif yaitu taekwondo, hapkido, juga MMA. MMA ya? Ini atau mixed martial art. Mixed martial arts. Kayaknya kita akan ngomongin ke yang terakhir itu deh. Boleh. Mixed martial arts ya. Boleh. Kebetulan saya jumpa beliau ini itu sulit sekali karena beliau ini kebetulan ada di Manado ya. Manado jauh. Ini kami sedang dalam satu event agenda iklan di olahraga bela diri hapkido yang diselenggarakan oleh Hapkido Indonesia. Saya juga terima kasih berkat Hapkido Indonesia saya bisa jumpa dengan beliau dan juga rekan-rekan pelatih semua pelatih Hapkido Indonesia. Tapi mohon izin, konten kali ini kita ngomongin masalah mixed martial arts atau singkatannya adalah MMA. Iya, oke. Nah, kenapa sih dari seorang pelatih yang menekuni banyak bela diri ini akhirnya mau juga nyemplung apa ya, terlibat ke MMA, mixed martial arts? Kalau dari saya sendiri, karena saya memang orang yang suka belajar, suka belajar bela diri ya, khususnya suka beberapa bela diri juga. Makanya dari niat saya yang suka belajar, makanya saya tergabung dengan MMA. Ya, khususnya MMA ini dia berkembang di Sulawesi Utara atau di Manado. Masuknya itu mulai 2017. Dibawa oleh salah satu fighter MMA juga yang pada waktu itu berkarir di One Pride yang sekarang yang lagi saya ini salah satu promotor yang besar ya One Pride MMA. Nah, itu namanya Paulo Mihi, dia bawa ke Manado MMA, dia latih anak-anak yang ada di Manado, dibuat tim untuk ikut audisi dan sekarang sudah banyak atlet-atlet atau fighter-fighter yang sudah masuk ke MMA ya, yang pada saat ini mungkin lebih banyak ke One Pride MMA. Nah, tadi kan ikut MMA itu karena ada rekan yang sudah lebih dulu terlibat atau ikut dalam mixed martial arts tersebut. Berapa lama sih prosesnya kalau boleh tahu dari kalau beberapa bela diri itu berarti bela diri amatir ya, olahraga amatir ya? Iya. Kalau MMA ini profesional? Ya, MMA itu dia gabungan dari beberapa Iya. Ya, itu termasuk dalam yang One Pride ini yaitu MMA profesional. Ya. Juga MMA amatir. Iya. Nah, kalau yang membedakan kalau di sekarang yang setahu saya, kalau profesional kan itu di bawah UPI, yaitu Badan Olahraga Profesional Indonesia. Iya. Kalau yang amatir itu dia yang setahu saya itu di bawah PONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau yang coach ini sendiri ada di profesionalnya ya? Iya, kalau saya ada di profesional. Oh, berapa lama sih waktu yang coach diperlukan untuk mengenal dan berani masuk ke dunia MMA yang profesional ini? Kira-kira? Kalau mengenal sih waktunya pada saat dibawa ke Manado ya 2017 tadi ya?
Udah kenal. Apa udah kenal? Udah kenal. Oh ini namanya MMA. Ini eventnya seperti ini. Terus sejak kenal itu karena saya juga suka belajar bela diri, saya tertarik lah. Ya. Nah, apalagi ini kan agak sedikit kelihatannya ekstrim. Saya juga senang ya. Ekstrim dan menantang ya. Karena berbeda dari bela diri yang lain. Saya menguasai mungkin ya. Ya mungkin yang uniknya, menurut saya pakai kata uniknya karena di MMA itu hampir-hampir tidak ada aturan dalam pertarungannya, hampir-hampir ya. Hampir berarti masih ada ya. Masih ada. Nah dari sejak itu ya saya mengikuti belajar ya, karena sekalipun sebagai pelatih ya kita harus belajar juga karena sesuatu yang baru. Ya, kita harus artinya kosongkan kelas dulu atau taruh gelas yang baru lagi. Ya kita belajar lagi sesuatu hal yang baru. Kayak ini ya, ini masih ada harus dikosongin dulu ya. Iya. Jadi kalau saya sih istilah itu bisa. Kalau saya sering pakai gelas yang baru. Oh, pakai gelas yang baru. Jadi sesuatu hal yang baik yang kita punya itu jangan dibuang untuk ambil sesuatu hal yang baru kita dapat juga. Kalau makanya saya pikir ya, ini jangan dikosongkan gelasnya, tapi gelasnya kasih yang baru lagi. Oh, ya, kita punya gelas-gelas yang banyak. Punya gelas-gelas yang banyak dan juga isi yang beragam. Gitu. Tadi kan berbicara mengenai MMA itu menantang atau unik? Ya, unik, menarik lah. Menarik lah. Ketika kita ngomongin menarik, berarti ada hal-hal yang menjadi ciri khas di MMA yang mungkin coach nggak temukan di bela diri yang pernah coach latih. Boleh membuat nggak sih? Ciri khasnya apa kalau di MMA tadi? Kalau yang saya lihat sih ciri khasnya mungkin yang menurut saya itu karena minimnya aturan. Minimnya aturannya kan bisa ya. Minimnya aturan artinya apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi apapun bisa terjadi. Dalam arti yang punya kekuatan standing atau kekuatan di ground mungkin ya nggak menjamin siapa yang lebih menonjol karena ini aturannya hampir-hampir tidak ada. Apapun bisa terjadi. Bisa saja yang ini menang atau yang mungkin jago atas atau jago bawah yang menang. Makanya saya lihat ini menarik dan tidak kayak mungkin kayak bela diri amatir yang punya standar antropometri, contohnya tinggi badannya. Kelas-kelasnya kan juga ada. Kalau MMA itu kan saya lihat banyak juga fighter yang tingginya cukup lah tapi bisa menang. Itu berdasarkan apa sih penggolongan di MMA itu? Berat badan. Sama kayak yang lain berat badan. Usia juga. Yang setahu saya 18, 42 maksimal setahu saya. Mungkin 42 kalau udah berubah coba bisa cek lagi ke One Pride lewat media sosialnya Instagram atau Facebook. Bisa kita bantu cari, nanti saya coba cari juga ya linknya ya. Saya konfirmasi juga ini bener nggak sih. Nah tadi kan disampaikan juga masalah kemenangan tuh nggak tentu bisa dilihat ya. Tapi nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi karena tadi sempat disebut masalah teknik grounding atau juga standingnya ya. Apakah itu juga termasuk beberapa ciri khas yang ada di MMA yang harus dikuasai seorang atlet? Harus. Apa aja sih kalau begitu yang harus dikuasai basicnya? Kalau basicnya ya itu striking, ground fighting. Ground fighting ya. Kalau striking semua bela diri yang mungkin memakai tangan, siku, lutut, kaki. Tapi yang MMA yang di One Pride sendiri yang saya lihat itu punya beberapa bela diri yang menurut saya sebagai dasarnya, fondasinya yaitu ada
kickboxing, muay thai. Ya. Setahu saya mungkin. Terus untuk takedown-nya itu saya lihat bisa ada dari wrestling atau judo juga. So, kalau untuk yang submission-nya bahwa yaitu wrestling jiu-jitsu. Ya, Berarti kalau dari obrolan yang baru saja disampaikan, basicnya itu kita menguasai standing fight. Standing fight. Yang pertama standing fight, yang kedua ground fight. ground fight. Ya. Terus kalau menjatuhkan itu harus dipasih juga. Ya. Berarti apa itu namanya istilahnya takedown. Takedown. Ada 3 nih. Ya, 3. Nah, jadi maksudnya gini, kalau untuk kita MMA sendiri kita harus bisa menguasai standing fight sama ground fight. Tapi untuk disiplin ilmu bela dirinya, kita itu harus standing kan, kita tahu ada yang standing itu termasuk juga takedown. Karena ada beberapa bela diri kayak Muay Thai juga ada bantingnya, cara membantingnya. Nah, juga kalau untuk yang ground fight itu dia ada wrestling sama wrestling jiu-jitsu. Kalau wrestling ya udah bulat, kita tahu sendiri ya. Bagiannya memang banting buat dia. Nah, di wrestling jiu-jitsu juga ada takedown-nya, tapi nggak seluas sebanyak bulat sendiri, karena bulat memang saya lihat paling banyak lah menurut saya untuk teknik menjatuhkan lawan. Itu sih kalau spesifikasinya seperti itu. Setelah tadi menyampaikan mengenai regulasi ya, ataupun ya pembukaan dasar mengenai MMA gitu ya. MMA apa MMA ya? MMA berarti ya, kalau kita ngomongin mau agak British. Agak British, oke. Ketika kita ngomongin itu, nah sebagai informasi aja nih, Coach Jack ini sering banget ngomong di TV. Sering sih, makanya agak kesulitan mengajak beliau buat ngobrol. Karena sebagai seorang coach, pelatih tentunya latihan yang rutin gitu ya. Akhirnya latihan yang patut juga itu memaksimalkan potensi atlet ya. Boleh nggak nih coach jadi menyampaikan gimana sih prosedur atau caranya membawa atlet atau fighter gitu ya, bisa sampai ke ranah ring di MMA di mana. Mungkin sebelumnya boleh kasih tahu dulu nih, Coach Jack ini bahwa fighter yang jagoan siapa? Yang pernah meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi seorang pelatih. Tentunya kalau di khususnya MMA itu kita tidak cukup satu pelatih ya. Kita harus punya tim pelatih atau partner juga untuk latihan. Jadi kalau berbeda sama kayak amatir hanya mungkin satu pelatih sampai akhir. Tapi kalau MMA kita harus punya tim pelatih atau tim sparring partner. Dan ini juga sampai di camp-camp besar atau di luar sana juga sama, mereka juga punya tim. Jadi nggak cukup satu pelatih. Jadi kalau untuk soal agar mereka bisa sampai ke ring itu ya tentunya kita harus tahu. Tentunya kalau untuk ke MMA kan dia harus ada audisinya. Kita harus melalui audisinya, kita harus lolos audisinya, nanti dinilai, dites. Apa itu ya dites? Yang dites itu yang saya sampaikan tadi. Oh, yang mengenai basic tadi tuh. Basic, ya itu yang ditesnya itu ada striking, standing fight, takedown, baru yang terakhir itu ada submission atau ujian power. Itu yang dites, nanti dites dari panitia. Kalau yang pengalaman saya lihat itu di MMA itu ada di MMA khususnya One Pride. Audisinya itu ada panitia yang setelah memasukkan berkas ada nomornya nanti dipanggil. Nah, di situ ada kayak matrasnya sendiri-sendiri. Ini untuk tes striking mungkin ya. Ini untuk takedown, per stage ya. Per stage. Ini untuk submission. Nah, di situ kalau untuk striking itu
harus menciptakan atau harus membuat sesuatu fighter itu menarik dengan ya artinya jangan fighter abal-abal lah atau fighter nggak tahu apa hanya punya mental ya makanya harus ada audisi dinilai basic dan pukulannya tendangannya seperti apa bantingan seperti apa kuncian khususnya bawah ya seperti apa itu nanti dinilai. Nah kalau kita dapat grade yang B atau A kemungkinan dipanggil apa pasti dipanggil gitu ya. Agak sih berarti tangannya potong coach. Karena kalau kita udah terbiasa apa ya ngobrol bersantai ini jangan ketawa sih agak buatnya dulu juga buat istirahat kita sehari udah digojlok ya oh gitu ya memang ada seleksi ya sehingga nah tadi belum terjawab coach udah bawa berapa nama sih sampai ke MMA dan juga prestasinya ya dan sering prestasi nanti kita cantumin di sini ya namanya siapa aja atlet kami di Manado itu punya tim nama timnya atau campnya Tornado MMA itu di Manado di daerah kami juga di Minahasa Utara di situ ya mungkin di orang udah tahu ya yang lagi sekarang yang lagi naik kan di Pasulata salah satu champion juga yang sudah mendapat gelar sabuk abadi karena sudah berhasil mempertahankan sabuk sebanyak 3 kali di kelas strawweight yaitu 52,2 berarti itu kecil iya tapi tendaganya gede tendaganya gede saya nggak tahu lagi dulu ya kan ya Pak ini maksudnya dengan gelar sabuk abadi ya iya itu ada kategori nggak ketika seseorang mendapat juga ini ada hal yang harus dipertahankan ketika mereka dari debutan dia itu mulai tanding menciptakan rekor naik level sampai nanti ada title fight. Title fight-nya itu dia lawan rajanya atau lawan si yang punya sabuknya. Nah, dia berhasil mengalahkan sabuknya, dia dapat sabuknya. Itu belum terhitung untuk sabuk apa. Karena baru dapat. Ya. Nanti ada lagi yang dibawa naik. Nantang lagi. Dia menang. Terhitung 1 kali pertahankan. Ya, karena tadi awal itu. Setelah menang baru dihitung. Setelah itu 2-3 kali dipertahankan menang terus, sudah berhak mendapatkan sabuk abadinya. Kalau contohnya 1-2 menang, ketiga kalah, sabuk abadinya lepas, sabuknya yang dia punya lepas. Jadi nggak jadi sabuk abadi. Berarti ketika dia bisa mendapatkan kemenangan di puncak ya, dari rajanya tadi ya. 4 kali berturut-turut ya. Iya. Kalau terhitung dari dapat sabuk 4 kali ya. Tapi yang pertama ini karena baru dapat nggak gitu ya. Jadi 3 kali ya harus bisa mempertahankan menantangnya. Mempertahankan sabuknya, sabuk juaranya dan menantangnya gitu ya. Nah, itu ada juga beberapa fighter yang lain yang dulu juga pernah scam sama kami yaitu Rovan Kauna sekarang juga sudah berlatih di MMA. Dia juga pernah setim dengan kami, juga kami bawa sampai juara juga. Saya itu di kelas atomweight 48. Itu lebih kecil ya dari Kak Billy ya. Di berarti Kak Billy apa Kak? Apa Bang? Billy itu teman saya. Teman, lu panggilnya Billy ya? Iya, panggil nama aja. Teman saya dari kecil. Teman seperjuangan dari kecil, berlatih bersama sampai mulai berprestasi. Tapi kita saling belajar, saling membantu kalau ada sesuatu. Sampai sekarang. Asik kalau punya coach itu teman sendiri, terus bisa jadi ngobrol, baik di dalam tempat latihan, di tempat kopi, ataupun di dalam ring gitu ya. Memang
ini teladan yang harus kita contoh, teladan yang harus kita apa ya, kita turut bangga ya, apalagi kalau putra daerah ya. Jadi kalau dari Sulawesi Utara ya Sulawesi Utara, gimana tanggapan dari orang sekitar gimana? Orang Sulawesi Utara itu senang yang Senang? diri berantem. Oh, Karena nggak tahu ya budayanya saya itu Iya, iya. di sana itu suka berkelahi. Berkelahi, ya. Dan ya, olahraga yang menonjol di Sulawesi Utara itu olahraga berkelahi. Berkelahi, gitu. Kalau yang jenis permainan dan lain-lain itu kurang. Ada tapi kurang. Berarti di sana sendiri Coach ini terkenal lah ya. Enggak juga sih. Kita ngomongin enggak juga. Ya, kita ngomongin enggak juga nih. Orang kalau udah punya prestasi, masuk TV, yang kenal nggak cuma daerahnya, betul ya. Nah, tadi kan ngomong masalah menghibur apa ya tadi ya? Mengenai bukan ngomong entertain sih, tapi lebih ke apa ya? Kalau olahraga. Menarik ya, menarik itu berarti bisa dimasukkan ke dalam entertain. Iya, menarik. Ya, kalau menurut saya sih MMA menarik perhatian karena ada ekstrimnya gitu, ada menguji adrenalinnya. Iya. Ya, harus melatih fisiknya ya. Sebagai kalau melatih MMA itu ya harus latihan. Nggak boleh hanya oh ya bikin ini. Nggak boleh. Kita harus main sama fighternya, kita harus latih, kita harus merasa, itu harus main. Dan itu butuh tenaga yang banyak. Apalagi ini partnernya pelatih, Iya. harus bisa ngimbangin lah. Iya. Meskipun tidak bisa kalahin, tapi setidaknya bisa ngimbangin. Menjadi partner lah ya, jadi partner ya. Makanya saya bilang pelatih itu harus banyak, tim pelatihnya. Oh, tim pelatih. Harus banyak. Atau sparring partnernya itu harus banyak. Gitu. Partnernya. Hal-hal kayak MMA ini kan dari kata dasar aja mixed martial arts. Iya. Berarti sini bila dicampuran. Nah, ketika kita ngomong campuran itu berarti ada yang dicampur. Iya. Bela dirinya yang dicampur. Bela diri yang dicampur ya. Bukan berarti orang atau faktornya ya itu harus punya basic bela diri. Ya, boleh juga. Ya. Tapi lebih bagus fighter sebelum terjun ke MMA dia punya basic bela diri yang matang ya, jangan putus tengah jalan. Sampai dia matang. Terus dia bergabung, setidaknya dia sudah memahami bagaimana cara berlatih, mentalnya seperti apa. Terus harus bisa lebih cepat menyesuaikan dibandingkan dia nggak punya basic bela diri apa terus langsung terjun ke MMA. Bisa tapi mungkin agak lebih sulit. Iya, lebih lambat ya. Lebih lambat ya. Oke. Ketika kita ngomongin entertain, itu kan berarti ada hal yang dijual. Iya. Apalagi ini kan November 2023 konten ini atau obrolan ini saya lakukan. Belakangan ini banyak selebgram atau juga apa ya, tokoh-tokoh yang terkenal. Ada yang marah-marah, tiba-tiba artis ya, kelas papan atas gitu ya. Pernah ditandingin. Itu memang kayak gitu ya. Memang mereka tuh dikasih tempat gitu ya. Ya itu yang disebutkan tadi kan entertain. Iya, entertain, betul. Ya, mungkin saya nggak tahu ya jelasnya seperti apa, tapi saya punya pandangan soal itu dan mungkin ada juga beberapa fighter yang setuju nggak setuju soal itu karena yang diturunkan itu hanya gimana ya, yang diturunkan mungkin mereka nggak punya basic bela diri. Sehingga yang dipertontonkan itu kalau orang awam mungkin melihatnya menarik tapi bagi orang yang tahu bela diri, tahu lihat basic itu kayak memalukan. Bikin malu ini kok fighter bertarungnya kayak nggak tahu arah, kayak asal-asalan gitu. Lebih ke akurasi berarti ya. Akurasinya kayak basicnya. Basicnya kayak kelihatannya ini nggak punya basic bela diri apa-apa. Tapi ya itulah terserah mereka kan. Entertain. Ya, mungkin dari situ bisa menghasilkan
Jadi oke lah kalau iya, iya. untuk kebutuhan mereka. Tapi kami sebagai dan teman-teman yang lain mungkin pelatih yang tahu ya, mungkin ada juga yang sepemahaman dengan saya, ada juga yang tidak, ya nggak apa-apa, kita berbeda pemahaman ya. Tapi saya merasa itu gimana ya, saya merasa itu lucu aja. Di pertandingan nggak punya basic apa-apa, tadi yang modalnya hanya apa, karena namanya logo yang terkenal dipertandingkan ya. Tapi yang sudah Tergantung ya mau ngejar yang mana ya. Iya, betul. Tadi kan ngomongin entah bayar atau apa. Bukannya kalau kita ngomongin masalah olahraga profesional, itu salah satunya memang tadi ya. Kenapa bayarannya? Menang kalahnya dibayar. Menang kalahnya dibayar. Karena itu nanti juga performance dan juga memberikan entertainment, suguhan ya, menunjukkan tontonan yang bisa dinikmati ya. Kalau orang sudah bisa menikmati, kalau orang sudah entertain, punya prestasi yang bagus, apa terkenal, biasanya dia di top nih. Apa yang saya lihat dari orang-orang top mereka ya? Mungkin juga kalau katanya sih orang kalau bilang itu nggak selamanya orang di atas. Kamu setuju nggak dengan hal itu? Ya setuju lah. Kenapa setuju? Kenapa? Orang di atas kenapa kok bisa jatuh atau mungkin nggak selamanya di atas? Ada beberapa faktor ya. Mungkin salah satu mungkin ini khususnya atlet atau fighter yang sekarang mungkin dia lagi dalam puncak prestasinya, dia lagi juara. Ya ada apa ya? Tadi ada apa ya? Ada masanya dia ada masanya, dia bisa jatuh gitu atau nggak selamanya di atas? Contohnya dia mengambil keputusan untuk pensiun, ya tentunya masanya hilang. Terus juga bisa dibatasi oleh usia dari ketentuan dari promotor yang dari apa yang dibuat oleh promotor. Contohnya ketentuannya batas usia sekian sudah tidak bisa lagi fight, harus pensiun. Nah, jadi artinya itu semua ada masanya. Ada masanya. Ada masanya mereka berprestasi. Ada masanya ya mereka akan tergantikan, atau entah itu oleh usia atau oleh keputusan mereka sendiri untuk berhenti dari fighter. Bisa nggak hal yang lain? Misalnya kalau kita udah familiar ya namanya prestasi dan karir bisa rusak karena mungkin juga kehidupan dan bergelimang harta, koyak-koyak, atau juga salah satunya juga narkotika gitu. Bisa nggak? Menurut Coach Jackie sendiri? Kalau itu sih pribadinya fighter ya. Pribadinya fighter. Saya nggak tahu kalau fighter. Saya nggak tahu juga, saya nggak tahu kalau fighter itu kehidupannya di belakang seperti apa. Oh iya. Yang kita lihat kan ini di depan. Iya. Mungkin ada beberapa fighter juga yang menunjukin apa adanya, yang alkohol atau tapi saya nggak tahu juga yang tersembunyi juga itu seperti apa. Jadi kalau untuk berpengaruh ke prestasinya mereka, mungkin itu cukup berpengaruh. Kalau contohnya dari yang mungkin merokok atau yang minum-minuman, mungkin performanya atau stamina bisa menurun juga. Dari hal-hal itulah untuk fisik. Atau kalau dia ini pemahaman saya, kalau dia mungkin terlalu sombong dan tidak bisa menerima masukan atau terlalu menganggap remeh suatu pertandingan atau lawannya, ya mungkin juga masanya atau kemenangannya bisa turun ya. Halo. Nah, kalau bisa ada dulu kita aja dulu. Nah, jadi kan kita ngomongin masalah karir seorang yang sedang di atas, tiba-tiba bisa jatuh, atau juga nggak bisa mempertahankan. Kalau secara usia atau keputusan karena cedera atau juga keputusan secara dewasa gitu, itu mungkin hal yang bisa diterima ya. Tapi terkadang ada hal lain di luar itu yang tadi mungkin salah satunya disampaikan adalah sombong.
Bisa menurutku sendiri. Atlet, nggak cuma atlet ya mungkin ya. Kita sebagai pelatih, semua orang tim bisa. di semua orang dalam bukan hanya dalam soal dunia MMA atau bela diri. Ya. Menurut saya itu dalam kehidupan kita sehari-hari pun entah kita sebagai apa. Ya. Kalau biasanya kalau kita sombong itu ya nggak bertahan lama. Ya setahu saya sebagai orang nggak beragama itu nggak bertahan lama. Bertahan lama ya. Karena yang setahu saya juga yang diajarkan oleh semua kitab suci itu nggak ada yang diajarkan orang untuk sombong. Ya mungkin untuk entertainnya agar kelihatannya ini oke. Nggak masalah. Tapi karena memang itu kebutuhannya agar fighternya jadi lebih menarik, atau pertarungannya jadi lebih menarik. Iya. Hiburan ya. Tapi yang terpenting hatinya fighter itu harus dijaga. Kalau dalam hal apapun, dalam ajaran apapun, mau agama atau keyakinan kita, kesombongan itu tidak diperbolehkan. Berarti lawan kata kesombongan adalah kerendahan hati. Iya, betul. Atau istilah lainnya adalah humble. Apakah itu adalah kata kunci yang saya pegang ketika saya mengantarkan sektor atau tim untuk berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi? Kalau secara pribadi itu selalu menjadi pegangan saya. Jadi salah satu prinsip saya. Ya. Meskipun itu nggak kelihatan oleh orang lain, tapi contoh yang seperti saya sebutkan tadi kan ada entertainnya memang diatur agar kita bisa bikin itu menarik. Ya. Itu ada psywatnya atau perang mental, sering mengintimidasi kata-kata. Kalau yang paling penting ya kita mungkin bisa ikuti itu. Ya. Tapi tetap kata-katanya harus dijaga. Jangan sampai ada yang contohnya menghina atau kita menggurui yang berlebihan. Apalagi bukan hanya di mulut, sudah sampai di hati. Nah ini yang agak bermasalah karena masalah hati kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Karena hati nggak ada di dalamnya. Karena dalamnya laut dapat kita ukur. Dalamnya hati kita tidak dapat mengukurnya. Ya, itulah yang mungkin berpengaruh pada faktor keberuntungannya bisa. Karena sekuat apapun ini yang saya imani juga, yang saya tahu, sekuat apapun kita berlatih oleh pelatih profesional manapun, sehebat apapun, kalau kita Tuhan katakan ini tidak, ya itu tidak mungkin, tidak akan terjadi. Bahkan yang malahan yang lawannya bisa menang. Gitu. Jadi ini masalah X di dalam pertarungan, yaitu masalah keberuntungan. Keberuntungan itu berhubungan dengan sikap atau karakter atau hati kita. Nah, itulah yang harus kita jaga. Kita harus humble sebagai fighter maupun pelatih semua. Kita harus humble, kita harus rendah hati. Kita bisa mengikuti semua apa yang diatur untuk entertain, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak bisa ikuti, yaitu berhubungan dengan kesombongan mungkin yang berlebihan atau sikap hati kita yang terlalu meremehkan lawan. Jangan sampai seperti itulah. Tapi terkadang kadang juga diatur udah kebawa emosi. Jadi fighternya udah kayak marah beneran nih. Marah beneran. Itu pengaruh gak sih sampai ke waktu pertandingan? Pengaruh. Ya berpengaruh. Bisa ada beberapa fighter yang sportif lah. Ini kan ada diatur. Iya. Sorry, saya buka rahasia sedikit. Mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin sedikit saya buka ya, karena juga ini bagian dari promotion dari One Pride. Jadi ada juga yang setelah saywarnya itu diatur, mereka nggak salaman, mereka nggak ajak bicara lagi atau sporting, mereka nggak tatapan, mereka cuek langsung marah beneran. Tapi ada beberapa fighter setelah sewa itu kayak tantang bicara gini,
serta nggak ada kameranya mereka selamat gitu kan. Ya seperti itulah, seperti itu. Ya. Di balik layar nggak ada yang tahu. Di balik layar nggak ada yang tahu. Ya itu makanya saya bilang ya, itu faktor kerendahan hati itu menurut saya berpengaruh sekali dalam kemenangan. Karena saya lihat saja yang sekarang kalau untuk di internasional Khabib ya kan, Nurmagomedov ya. Saya lihat itu dari kata-katanya dijaga gitu. Ya saya lihat saya juga salah satu terinspirasi dari sikap fighter seperti ini. Ya, saya lihat fighternya yang memang konsisten berlatih serius juga, dia nggak terpengaruh oleh oleh sesuatu mungkin yang diatur agar menarik, dia tetap jaga prinsipnya, jaga imannya. Ya, saya salut lah dari fighter. Dan buktinya ya itu dia menang terus, nggak ada rekor 29-0. Ya itulah makanya saya Faktor X tadi. Ya, kerendahan hati itu menurut saya itu penting sekali untuk bukan hanya dalam fighter, dalam apapun, dalam hal ini ya, di pemerintahan juga mungkin punya jabatan mungkin ya, setelah punya jabatan mungkin jadi ngeremehkan yang bawah ya, semua ada masanya ya, kayak tadi yang ngomong tadi ada satu saat nanti semua bisa berubah, karena kalau Tuhan berubah ya itu semudah merubah telapak tangan gitu, bisa berubah. Ya, makanya itu untuk ini lebih ke MMA. Oke, kita dasarnya bicara di situ, tapi ketika bahas soal hati ini lebih ke semua. Terkadang itu kalau orang sudah melihat orang sukses atau orang yang sudah terkenal, selalu beranggapan wah enak nih, nggak bisa nih, aku ingin dong. Sekarang orang berlomba-lomba di perjalanan MMA. Menurut Coach Devi sendiri, ketika sebagai pribadi atau orang yang menonton konten ini sangat punya keinginan untuk bisa terjun ke dunia MMA, apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya yang perlu dipersiapkan dari diri sendiri ada beberapa faktor ya skillnya, skillnya yaitu dia harus mencari sasaran atau camp-camp tempat latihan. Setelah itu dia harus ikut audisi. Nah nanti setelah lolos audisi ya yang kita sudah bahas tadi, dia harus menguasai beberapa basic dari atas sampai bawah, dia ikut audisi. Nah itu yang harus dipersiapkan. Ya itu secara umum. Kalau secara khususnya satu aja, mentalnya harus kuat. Ngomongin masalah mental tuh luas banget, dan itu sangat luas, abstrak ya. Maksudnya abstrak tuh definisi bagi tiap orang itu beda-beda. Iya. Menurut Coach Jeki sendiri, mental itu apa sih? Selama ini kan Coach Jeki kan punya pengalaman banyak dan juga udah berkecimpung di dunia bela diri itu udah lama lah. Mental itu apa atau seperti apa? Supaya kita sebagai orang awam itu mudah memahaminya. Saya juga ini kan kalau soal mental ini berhubungan dengan ahlinya itu dari psikologi mungkin. Betul. Psikis, dia berhubungan dengan jiwa. Betul. Nah, mental itu yang saya pelajari. Ya. Itu bukan hanya soal beraninya. Ya. Mental harus kasih kuat, harus berani. Ya. Mental itu termasuk dia bisa menerima keadaan. Ya. Dia bisa ditekan, dia bertahan dalam proses. Survive. Dia berani juga. Soal berani melawan sesuatu ya berani, dia bisa mengambil keputusan dengan baik, ya mentalnya dia bisa tenang dalam situasi apapun, dia bisa kendalikan dirinya, itu berhubungan juga dengan mentalnya. Makanya kalau untuk berproses di MMA kan itu banyak tekanannya itu, entah dari luar maupun dari dalam, karena betul-betul disiksa, tubuh ini betul-betul dilatih keras. Apalagi kalau untuk menjadi juara, ya memang seperti Sabung katakan tadi, wah enak ya di atas yang kalian lihat enak, tapi yang mereka nggak lihat itu yang di belakang itu, wah itu prosesnya itu tanya fighter semua pasti pernah menangis, sakit, menderita lah melewati semua itu proses latihannya. Itulah yang makanya itu mentalnya harus kuat. Berarti kapan-kapan kalau
kesempatan baik mungkin. Nah, ini kalau mungkin itu harapan bisa ngobrol langsung sama atletnya dari Coach Segi. Boleh. Biar tahu nih maksudnya jadi atlet atau vektor MMA itu kayak gimana gitu. Jadi kan kita kan orang nggak tahu ya, udah di top nih. Bahkan sampai nanti gelar apa? Sabuk abadi. Gitu. Berarti Maharaja, Big King. Big King. Berarti tidak harus ya seorang fighter MMA itu menguasai bela diri, seni bela diri. Misalnya misalnya kita sebut misalnya taekwondo, itu, karate. Kalau untuk audisinya itu sebenarnya nggak harus. Untuk audisinya harus. Oke. Tapi memang di yang setahu saya perkembangan audisinya itu ada ditulis Yang tadi latar iya. belakang bela dirinya apa. Oh. Nanti di situ. Tapi itu tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Berpengaruh itu nanti di nilainya di audisi. Nilai di audisi dan juga buat apa? Buat ya ini biar buat penilaian. Oh, buat penilaian. Penilaian. Nah, jadi itu memang tidak berpengaruh. Kalau memang ada yang mau punya basic bela diri sebelum masuk MMA ya bagus. Tapi kalau nggak ada juga dia boleh langsung. Ya. Nanti itu dia langsung dituliskan di apa ya latar belakang bela dirinya langsung ditulis nama campnya. Oh. Ada juga langsung nama campnya, camp apa, camp A atau Ya. B seperti itu. Karena yang menentukan bukan latar belakang bela dirinya apa, bukan itu yang menentukan untuk audisi Ya. skillnya bisa nggak memenuhi syarat untuk tanding di itu yang setahu saya. Iya. Oh, pantesan kok kalau saya lihat beberapa kali itu ketika masuk menuju ring itu disebutkan basic bela dirinya apa, tapi ada juga yang menyebutkan ini dari camp. Iya, ada juga. Oh, ketika si factor ini disebutkan ini dari camp ini, berarti dia memang nggak punya basic bela diri atau mungkin dia punya atau bagaimana? Bisa saja dia punya, bisa saja juga nggak punya. Langsung belajar tadi itu ya, basic Ya, buat MMA, buat sarungan MMA ya. Mungkin saja dia ini ya bagi yang nggak punya, mungkin dia langsung berlatih ke MMA. Ya. Yang mau taruh basic bela dirinya apa dia nggak tahu. Ya. Langsung taruh nama campnya. Ya. Dari ini MMA. Atau dia punya basic bela diri tapi dia nggak mau taruh. Ya. Dia maunya tetap pakai camp aja, bisa aja. Oh iya. Itu keputusan secara pribadi ya. Iya. Dan juga secara izin juga ya. Itu pasti akan disampaikan. Kita ketika komentator atau mungkin di tulisan itu disampaikan ini basic bela diri ini, kamu mau ditampilin basic bela dirinya? Oh enggak, itu biasanya dari awal audisi. Oh, di tulisan itu ya, di formulir tadi ya. Formulir ya. Tadi. Dari itu panitianya mungkin itu udah simpan. Jadi sepanjang karir itu dibawa. Oh. Kecuali atletnya minta diganti. Oh. Faktornya minta ganti, ya mungkin bisa diganti. Oh, informasi itu tertampilkan berdasarkan informasi awal yang diberikan dari pihak tim kepada pihak panitia. Oh iya, di sini saya paham. Itu yang jadi pertanyaan saya sebagai orang yang memang belum belajar MMA, belum belajar, berarti kan entah bisa belajar atau enggak, itu kan nggak tahu ya. Nah, dengan ini saya juga belajar, jadi makin banyak pengetahuan juga. Karena rata-rata belakangan saya menemukan orang yang gitu. Kalau ikut MMA gimana gini? Kayak saya juga kan masih diberikan kesehatan sama syukur puji Tuhan kan masih bisa belajar lebih dari satu bela diri kan. Iya. Tapi ya tadi saya sampaikan atas umur juga berpengaruh. Iya, Terhadap prestasinya. Iya, berpengaruh. Sangat. Berpengaruh secara performance. Performance. Ya, berpengaruh. Karena namanya semakin tua ya. Iya. Fisiknya mungkin semakin fisik ya. Iya. Fisik. Stamina endurance-nya mungkin nggak bisa bertahan lama. Tapi memang ada beberapa fighter yang udah ukuran tapi dia tetap konsisten berlatih. Dia berlatih mungkin lebih dari satu kali. Kalau yang atlet fighter yang masih belum mungkin sekali udah performanya bagus. Ya. Mungkin yang udah umuran harus berlatih 2-3 kali. Oh iya. Untuk mengimbangi. Untuk mengimbangi stamina ya betul. Tapi memang benar sih usia aja. Oh ya, usia harus dibohongin.
Kalau jiwa tetap muda. Iya bisa. Iya sih memang. Kalau orang lihat dari hasil memang semuanya bisa membuat apa ya? Motivasi orang atau juga membanggakan orang lain juga. Gak cuma diri sendiri ya, orang jadi rasa termotivasi, makanya banyak yang berlomba-lomba ikut MMA sama gitu ya. Tapi nggak pernah tahu secara personal. Secara prosesnya kayak gimana gitu. Nah, kalau Sagung pernah berada di posisi puncak bersama tim dan juga faktornya, pernah nggak sih mengalami hal yang sulit atau juga menyedihkan, baik secara personal atau secara tim? Kalau secara personal, hal yang menyedihkan sih menurut saya sih apa ya? Menurut saya sih nggak ada, karena saya tahu semua itu proses. Kalau dari tim ya saya rasa sedih aja karena beberapa teman saya juga tim kami itu harus bisa akhirnya harus berlatih ke sini. Sebenarnya sih kesedihan saya bukan karena mereka pisahnya, tapi ada lebih dalam lagi karena mungkin ada hubungannya, mereka mungkin jadi miskomunikasi. Tapi sih saya harap sih ada pada waktunya kita bisa bersama lagi. Entah itu bukan harus satu game lagi, tapi kita menjalin komunikasi yang baik lagi. Berarti itu lebih ke hubungan. Iya, hubungannya. Mungkin karena hubungannya sudah dekat, erat, kekeluargaan terbentuk ya, saudaraan, kedekatan. Saya lihat sih ini lebih mungkin kebutuhan. Kebutuhan, ya, betul. Kebutuhan mereka yang pada akhirnya mereka harus mengambil jalan masing-masing. Dan secara personal itu, Coach Jackie sendiri mendoakan mereka atau punya harapan yang tadi disampaikan. Kalau seandainya nih, mereka di sana nonton konten ini, mungkin ada mau yang disampaikan atau mungkin pesan-pesan buat mereka yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu. Ya, kalau sebagai temannya, juga kita sebagai pelatih, ya kita memang hanya cukup bisa menyampaikan suatu hal yang baik. Tapi kalau untuk mengatur jalan mereka itu kita nggak punya kapasitas seperti itu. Bahkan Tuhan pun nggak bisa memaksa kita untuk memilih jalan A atau B. Hanya bisa memberi kita petunjuk. Sama kayak kita pun pelatih kita juga dituakan juga jadi mentor untuk fighter-fighter yang lain. Ya saya hanya bisa menyampaikan hal yang baik. Bagaimana baiknya, bagaimana agar bisa lebih bijak untuk memilih. Tapi keputusan itu ada di tangan mereka semua. Kita sebagai pelatih hanya bisa sampai di situ, tahap itu. Kita nggak boleh sampai memaksa atau memusuhi atau lainnya. Karena ya kita tahu sendiri, kita nggak bisa pegang jalan hidup orang. Kita nggak bisa menjamin, hanya Tuhan yang menjamin. Maka kita hanya bisa memberi mereka petunjuk dan kembalikan kepada iman dan keyakinan mereka sendiri. Mereka yakin. Let's go. Iya ya. Iya. Karena ketika sudah di luar jam latihan ya, ini singkatnya gitu ya. Lebih singkat, lebih sederhananya kita bilang gitu ya. Ketika di luar jam latihan memang kita punya hidup masing-masing. Dan kita sebagai pelatih ya orang punya hidupnya masing-masing. Gitu ya. Nanti boleh deh Coach Jack ini ngasih tips mungkin dari teknik basicnya MMA lah. Sebelum kita tutup konten. Boleh. Ayo. Ya, untuk basic dasar ya. Kalau untuk kuasai MMA kan ada beberapa teknik ya. Ini saya kasih contoh mungkin teknik submission, yaitu RNC atau Rear Naked Choke. Biasanya kalau dari posisi belakang ini sambil duduk aja. Oh ya. Ini ada tekniknya RNC, yaitu tangan ditaruh di leher, pegang bahunya. Nah, setelah pegang bahunya,
Coba dari samping ya. Ayo. Iya. Oke. Dari samping. Ya, Oke. Dari samping yang sama, yang satu di sini ditahan dan juga ini langsung di sini. Jadi jangan lagi nempel begini. Mungkin awal-awal boleh belajarnya, tapi baiknya di sini langsung sini silang. Ini tangannya ini pegang. Kalau yang nempel, oke. Ini kasih. Ini salah satu. Susah kayak gini ya. Kecil yang kedua adalah ada kimura. Kimura. Biasanya dalam posisi guard ini. Biasanya kan di sini memukul. Memukul. Nah, Bisa ditahan, taruh sini. Ini kaki tahan, naik. Bantu pakai kaki satu naik. Tangan ini tahan terus, silang pegang tangan sendiri. Nah, setelah turun, ini kakinya harus ditaikkan. Karena kalau tidak, mereka akan berlompat. Ini diputar panas sini. Ini untuk kimura. oh ya gitu. Kunci tangan sendiri pegang, naik. Ini untuk teknik kimura. Wah. Dari sisi satunya mungkin. Gimana? Sisi satu. Tadi yang pertama. Oh, dari sini. Ya dari sini. Nah, tangan dari tangan masih sama, tangan beda. Good. Tangannya beda. Oh, tangan beda. Ini kan di blok Ah. bisa tarik keluar. Ini bantu kaki kita pegang dulu. Dari sini blok. Ini pegang tangan sendiri. Setelah mau tidur ini langsung dikunci kayak ini tarik ke belakang. Oke. Bisa kimura. Oke, yang kedua. Karena tadi ketiga. Americana. Americana itu tadi yang Bisa tidur. saya tidur. Ini tekniknya Americana biasa dari posisi side job. Seperti ini. Side job. Ini bisa kita dorong tangan yang ini ke sini tahan. Terus tangan yang satu masuk ke sini. Ini tempel terus diangkatkan ke sini. Oke. Ini teknik Americana dari sini. Dari sini ya. Saya terus. Oh ya. Ya, oke. Biasa dari set control ini, terus ini tahan, ini naik sini, ini kunci. Oke. Ini tekniknya, ini harus ditinggal semua. Kemarin. Iya sakit ya. Ya, ini. Oh. Biasanya di ada juga yang pakai posisi ini. Nah, dari sini bisa banyak berkembang. Oh ya. Dari sini dia bisa dari sini biasanya mereka bisa langsung naik ke sini. Sorry, ke mount. Dari mount sini biasanya di buku di blocking. Blocking. Ini biasanya mereka naik ke atas. Terus ini masuk, dia masuk ke side chop. Dari sini dia naik samping. Ini side chop. Masih banyak lagi ya, mungkin ini ya dasar-dasar dari setahu saya yang di submission. Oke. Thank you. Nah, tadi udah lihat kan tipsnya kan kayak gimana kan? Nah ini sebelum kita tutup, mungkin saya coba rangkum sedikit. Kalau kita ngomongin MNE berarti ada 3 hal basic yang harus kita kuasai, benar saja. Yaitu adalah standing fight atau gaya pertarungan berdiri. Striking, elbow, ini, and kicking. Terus yang kedua adalah takedown. Takedown itu gimana ya? Saya boleh menyampaikan ke teman-teman yang bisa tahu. Ya, takedown itu bandingan. Bandingan. Ini menjatuhkan lawan. Menjatuhkan lawan. Tentunya dengan regulasi sah dari MMA. Ya. Oke, ketika terjatuh di situ ada bergulat. Ya. Itu istilahnya adalah bergulat Ground fighting. ground fighting. Jadi ground fighting sama submission itu sebetulnya submission dia agak beda. Ya. Ya mungkin submission kita lebih cari kekunciannya. Oh. Kalau ground fighting kita kontrol pukul. Ya. Bisa kunci bisa. Oh. Makanya disebutnya ground fighting.
kalau prospecting berarti semua ya. Dari bisa Ya. Tapi kunciannya saya juga nggak boleh kuncian kecil ya. Oh iya. Kuncian jari. Ya nggak boleh ya. Boleh. Oh. Karena di kalau boleh, aduh ini sakit banget nih. Udah. Nggak boleh ya. Besar ya. Nah. Kuncian besar. Oh. Namun memang konten kali ini saya ingin membahasnya sebagai sebuah konten di mana kami dalam hal ini adalah Coach Zeki bukan sebagai seorang pelatih saja, tapi sebagai seorang manusia yang tentunya punya banyak hal yang peduli terhadap sesamanya. Dalam hal ini mungkin dalam kesuksesan sebagai pelatih adalah membawa atlet atau faktornya berprestasi, terkenal dan juga ya bermanfaat lah gitu. Ingin melihat dari sisi kemanusiaan aja, bukan aja kalau manusia itu ya bisa. Jadi mohon maaf, bukan kemanusiaan aja, tapi dari sisi kemanusiaannya. Dan syukur puji Tuhan, tadi kita juga diingatkan masalah hamil atau kerendahan hati, dan juga tadi diingatkan mengenai besaran Tuhan ya. Jadi apapun yang kita mau, kalau Tuhan tidak berkehendak ataupun juga kita akan ikut menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita ya, ternyata itu lepas. Ini saya masih sebagai orang yang beragama ya. Saya pandang seperti itu. Tapi mungkin jangan samakan dengan yang ada di luar. Di luar itu banyak juga ateis. Banyak juga mereka membawa satu hal yang buruk, tapi mereka masih berhasil. Tapi setahu saya, pada endingnya itu enggak berhasil. Pasti ada titiknya mereka. Ada titik. Iya. Mana klik. Nih, udah berbincang cukup lama dengan Coach Zeki ini. Kalau misalnya ada yang tertarik berlatih bersama Coach Zeki, itu gimana caranya? Atau mungkin ingin ngajak ngobrol, sharing, atau punya ingin konsultasi masalah dunia keatletan, prestasi, bela diri apapun itu bisa kemana Coach? Ya, saya masih banyak belajar juga. Saya hanya bisa share apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, entah itu dari belajar, ikut seminar, ikut iklan, atau pengalaman saya sepanjang saya melatih. Karena saya melatih itu dari 2008. Sudah melatih dari tahun 2008, sekarang 2023, berarti 15 tahun lebih ya. Saya nggak hitung, tapi dari 2008. Itu melatih ya? Melatih. Bukan latihan ya? Kalau latihannya sejak kapan nih? Latihan sejak 2005. 2005. Oke. 3 tahun dari itu saya belajar, saya dipercayakan untuk melatih. Setelah itu saya melatih kan dari SMA kelas 1. Kelas 1 ya? Wah, begitu kan, kasih kesempatan lebih cepat ya mungkin ya. Saya tekun apa yang dipercayakan kita ambil. Apa kita ambil. Intinya apapun yang kita dapat kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita tekun aja dan percaya pasti ada hasilnya. Semua hal baik pasti ada hasilnya. Saya pegang. Kalau pelatih gimana? Oh, lupa ini memang kalau kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin mengenai hal yang asik. Yang kita tekunin juga kan kita lupa kalau ini ternyata kita belum selesai kan tutup itu ya. Kalau untuk yang mau sharing-sharing juga bisa selamanya punya waktu dan waktunya cocok berkenan. Oke, kita bisa ngobrol juga. Kalau untuk tadi latihan. Latihan atau juga kebetulan kan tempat saya di Manado, ya di Minahasa Utara bisa WA aja. Ya, boleh. Saya boleh nyantumin nomor WA di sini ya. Boleh. Oke ya, aman. IG juga boleh. IG personal. Itu IG khusus latihan saya. Oh iya. Tempat latihan saya. Oke. IG.
IG profesional. Ya, gitu. WA-nya nggak jadi. Nggak usah. Nggak usah. Nanti kalau udah cocok ngobrol lewat DM bisa lanjut ke WA. Nah, di IG-nya juga ada WA. Iya, di IG juga ada WA, malah lebih lengkap dan bisa lihat kegiatannya kayak gitu. Oke, ini adalah konten bincang-bincang dengan Coach Jeki, salah satu coach MMA terbaik lah ya. Kalau masih ada yang lebih baik. Terbaik yang pernah saya kenal. dan semoga memang akan konsisten seperti itu. Iya, ada masanya. Ya, tapi kan untuk beberapa generasi ini ya semoga semakin Pemahaman saya itu soal baik terbaik itu tergantung personalnya. Itu kan apa yang dikasih orang lain ya. Kita, tapi kayak sama ngomong saya terbaik lah. Mungkin di mata orang lain itu bukan yang terbaik, tapi mungkin menurut saya itu ya buat kami mungkin yang dapat dikatakan gitu atau pelatih-pelatih kita jangan terlena dengan kata itu. Karena yang terpenting itu kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saya yang pegang yang penting saya bermanfaat itu bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Mereka hanya mendapatkan itu, tapi saya juga dapat karena saya percaya apa yang saya kasih itu akan kembali meskipun bukan dari orang yang sama, tapi saya percaya sebagai orang yang punya keyakinan itu akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Baru saya mau menyampaikan masalah yang penting jadi orang bermanfaat, tapi sebelum begitu kan sudah tersampaikan langsung. Kata-kata berikutnya adalah jadilah orang yang bermanfaat, tanpa merendahkan orang lain dan selalu ingat pada yang kuasa. Amin. Terima kasih Coach Jeki. Mohon maaf, ini adalah take kedua video kita karena di take pertama tadi hilang. Kita tersimpan, padahal ya sama-sama seru sih. Ya, tapi ya apa-apa lah. Karena kerendahan tadi beliau mau lagi melakukan take kedua. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih Coach Jeki. Semoga semakin sukses bersama tim. Sama-sama kita sukses. Iya, amin. Semakin melihat di TV, nanti kalau ketemu kita berdua, silakan dipanggil. Ini kan yang harus ini kan Coach Jeki. Oke, terima kasih telah menonton. Nah, like bagi yang suka, dislike bagi yang suka. Syukur-syukur mau berbagi supaya makin bermanfaat. Sampai jumpa lagi.